Oke, baik Kak, sudah terhubung? Ya, baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Ar-Raihan sebagai Duta Anak Kabupaten Goa tahun 2021. Pada pagi hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema Mental Health Disorder bersama narasumber kece kita, yaitu Kak Muhammad Dadang Wardana Mas Bakar, SPSI, dari Universitas Pertahanan Indonesia. Berikut ini akan saya bacakan kurikulum vitae dari Kakanda. Nama Muhammad Dadang Wardana Mas Bakar, SPSI. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 8 Januari tahun 1996. Alamat Perumahan Dosen Unhas, Blok F2, Tamalandria 90245. Pendidikan SMA dari SMA Negeri 2 Tinggi Moncong. Lalu sarjana dengan prodi psikologi Universitas Negeri Makassar dan magister dari prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, itu tadi CV yang saya bacakan dari narasumber kita kali ini, yaitu Kakanda Muhammad Dadang Wardana Mas Bakar, SPSI. Baik Kak, selamat pagi. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi. Alhamdulillah Bagaimana Kak? baik. Halo. Halo, ya Kak? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pagi, alhamdulillah. Ya. Ya Kak, jadi langsung saja ya Kak. Kita Oke, mulai ke poin yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu Kak, saya ingin bertanya, apa itu mental health disorder? Ya. Secara singkat gitu ya. Secara singkat, mental health disorder atau mungkin gangguan kesehatan mental gitu ya. Itu sebenarnya cukup luas nih. Jadi gangguan kesehatan mental itu adalah kondisi atau keadaan di mana adanya gangguan pikiran atau pengaruh dari pikiran, perasaan, atau suasana hati serta perilaku seseorang. Nah, tapi ini bisa berbagai macam bentuknya. Jadi mental health disorder ini memang masih sangat luas gitu ya. Karena kalau misalnya kita breakdown lagi lebih dalam, mental health disorder ini bisa masuk lagi macam-macam. Mulai dari gangguan emosional dan lain semacamnya seperti itu. Secara singkatnya mungkin demikian. Lalu apa saja Kak tanda-tanda dari seseorang yang mengalami mental health disorder? Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan di sebelumnya gitu ya. Jadi mental health disorder ini memang masih sangat umum secara definisi gitu ya. Jadi gangguannya juga seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bisa jadi gangguan seperti bentuk umum juga. Misalnya contoh ada hal-hal yang memengaruhi pemikirannya kita. Misalnya sering cemas, atau mungkin sering panik, atau mungkin merasa tidak aman. Itu bisa menjadi sebuah tanda gitu ya, adanya mental health disorder. Tapi ini tidak bisa langsung, karena ada gangguan cemas, ada merasa tidak aman, langsung dinyatakan mental health disorder, nggak bisa juga. Gitu. Atau misalnya perasaan juga, rasa depresi, dan lain semacamnya. Suasana hati misalnya mood-moodan, dan gangguan perilaku misalnya seperti makannya berubah, atau mungkin jam tidurnya, atau mungkin berbagai macam hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Jadi sebenarnya secara umum itu hal 4 tadi adalah perubahan kondisi yang mengarah
ke hal yang tidak menyenangkan atau tidak enak dirasakan oleh orang itu pada pemikiran, perasaan, suasana hati, dan atau mungkin perilaku seseorang. Itu sebenarnya tanda yang paling umum gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa ini kan secara umum, kita tidak bisa secara langsung mengatakan ketika kita merasakan sedih atau mood-moodan gitu ya, kemudian terus artinya wah saya mental health disorder, ini nggak bisa juga dikatakan kayak gitu. Oh iya. Jadi kan kakak tadi bilang bahwa mental health disorder itu kan perubahan kondisi. Nah, jadi jika misalnya ada seseorang yang telah mengalami hal ini, lalu bagaimana solusi yang dapat kita berikan untuk menangani orang yang seperti ini, Kak? Oh, oke. Ya. Jadi yang paling pertama dulu nih sebenarnya nih ya, ketika kita mau mencoba untuk apa ya istilahnya ya, mengetahui gitu ya, apakah memang kita ini ada kira-kira kemungkinan ada, bisa jadi ya, saya katakan bisa jadi ada gangguan mental gitu ya, mental health disorder-nya. Yang paling pertama adalah apa yang dirasakan orang itu. Jadi apakah memang dia merasa perubahan itu membuat kenyamanan atau malah membuat sesuatu hal yang buruk gitu. Karena biasanya salah satu tandanya adalah kita merasa lebih tidak nyaman. Oh Tapi iya, kalau iya. misalnya perubahan yang mengarah ke arah yang nyaman, ya nggak masalah gitu ya. Iya. Karena ya kayak gitu. Itu yang paling pertama sebenarnya dulu. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mental health disorder ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat umum gitu. Jadi Iya. ketika misalnya tadi ada gangguan seperti yang saya bilang, sering merasa cemas, sering apa, tidak nyaman, tidak aman di suatu kondisi atau tempat gitu kan. Kita tidak bisa langsung juga mengatakan bahwa, wah ini ada mental health disorder-nya nih. Kita nggak bisa langsung mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh langsung melakukan diagnosa bahwa gara-gara hanya cemas, wah saya ada gangguan mental. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Iya. tadi bahwa mental health disorder ini pembagiannya cukup banyak juga nih di dalamnya nih. Ada misalnya gangguan emosi gitu, misalnya tentang seperti temper tantrum atau yang sering meledak-meledak emosinya, atau Iya. misalnya PTSD gitu ya, post traumatic syndrome disorder. Nah ini yang banyak nih. Nah jadi untuk misalnya ada seperti itu, yang paling pertama yang harus kita lakukan yang tadi dulu. Pertama bahwa apakah memang kita merasa tidak nyaman nih. Nah kemudian yang kedua, Iya. kita bisa mencoba untuk melihat dengan baik apa sebenarnya perubahan-perubahan atau ya tadi gangguan, perubahan kondisi yang terjadi dalam hidup saya nih, yang membuat saya tidak enak tadi, tidak nyaman gitu ya. Nah, dari situ kita sudah bisa tuh nanti akan menemukan simptom-simptomnya. Oh saya sering merasa sedih misalnya, saya sering ketika misalnya dengan banyak orang bercerita, saya merasa sendiri gitu. Nah ini mungkin nanti akan mengarah ke simptom-simptomnya. Tetapi yang penting juga bahwa meskipun kita sudah dapat nih apa nih hal-hal yang kita rasakan gitu ya, tapi kita juga tidak boleh sebenarnya tidak boleh untuk langsung mendiagnosa diri kita sendiri. Self diagnose itu nggak boleh tuh. Kita nggak boleh langsung, oh saya kayaknya gangguan emosi deh. Saya nggak kayaknya gini deh, nggak boleh. Tapi yang perlu kita lakukan hanya mengumpulkan informasi tentang kita. Nah next what should I do gitu ya. Yang pertama Iya. ketika misalnya memang kita belum bisa mencoba memperbaiki hal itu yang tadi terganggu, the best way adalah kita ke konselor atau ke psikolog. Nanti psikolog yang benar-benar bisa mendiagnosa, karena diagnosanya juga bukan hanya dari bukan hanya dari apa yang kamu rasakan, tidak, tetapi juga nanti akan ada tes yang dilakukan pasti oleh psikolog. Nah itu tes itu dan diagnosa yang tadi tentang perilaku yang berubah, nah itu akan di-compare, akan digabungkan. Nah itu yang akan bisa mengkonfirmasi bahwa apakah memang kita ada gangguan mental, kesehatan mental atau tidak, seperti itu. Oh, iya. Ya Kak, jadi apa saja dampak-dampak dari mental health disorder ini, Kak? Oh, dampaknya ini banyak banget ya. Pasti dampak yang terjadi ini bisa berbagai macam gitu ya. Mulai dari
bagaimana kehidupan kita dalam berteman gitu ya, atau mungkin di dalam keluarga, cara kita berkomunikasi, kemudian juga sometimes mungkin juga kita akan merasa bahwa seperti tidak sadar diri, artinya bahwa bingung, loh kok saya tiba-tiba ada di sini, loh kok saya melakukan hal ini, loh kok ini yang terjadi sama saya, kayak gitu. Atau misalnya juga bisa berpengaruh pada keseharian kita. Oh, kok saya selalu merasa cemas ya? Kok saya selalu merasa tidak nyaman dengan sesuatu ya? Iya, iya, iya. Ya, dan kok saya bisa terlalu emosional ya? Kok saya bisa terlalu sensitif ya dengan sesuatu? Nah, ini pasti akan memengaruhi pada hubungan ke orang lain maupun juga rasa percaya dirinya kita Iya, terkait. sangat betul, betul, betul. Iya, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi sebenarnya intinya ke orang lain dan ke dirinya kita sendiri. Salah satunya rasa tidak percaya. Iya, iya. Oke Kak, the last of question. Jadi peran orang tua dalam mental health. Apakah ada peran orang tua Kak dalam mental health? Oh, peran orang tua, peran keluarga ini sangat penting sebenarnya dalam mental health itu. Jadi sebenarnya pembangunan kesehatan mental yang baik itu pasti akan dimulai dari semasa kita kecil. Iya. Ya, dimulai dari bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh orang tua, narasi-narasi yang dibangun oleh keluarga kita dalam sebuah keluarga gitu ya, dalam sebuah lingkungan keluarga kita. Seperti misalnya contohnya gitu ya. Kalau anak-anak kecil nih ya, mereka melakukan sesuatu, misalnya anak kecil kan suka berimajinasi kan. Misalnya mereka berimajinasi menjadi Superman gitu ya. Jadi Superman gitu kan. Mereka terbang gitu-gitu. Ala-ala terbang, pura-pura terbang gitu. Kita dengan kita memberikan, wah keren, wah bagus, hebat ya gitu kan. Itu kan memberikan rasa percaya diri mereka lebih tinggi. Kemudian juga meningkatkan imajinasi mereka. Tetapi ketika misalnya kita mengatakan, ah apaan sih itu, ngapain, jadi apa, emang bisa terbang beneran, bla bla bla, itu kan secara tidak langsung mematikan imajinasi dan menurunkan emosinya, motivasi dari anak-anak itu kan. Sehingga lama-kelamaan anak-anak itu akan merasa bahwa, wah saya nggak diapresiasi nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya tidak bisa menjadi seseorang nih, saya tidak bisa menjadi Superman nih, gitu kan. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa nih. Akhirnya lama-kelamaan dia akan merasa ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak percaya diri, dan mungkin lebih merasa cemas ketika melakukan sesuatu pasti akan diapresiasi negatif gitu. Saya diberikan sesuatu hal yang negatif, bukan malah diberikan apresiasi gitu. Nah, itu contohnya misalnya nih pada anak-anak. Misalnya lagi nih contohnya pada anak-anak remaja gitu ya. Pada remaja misalnya dia mendapatkan ranking misalnya atau nilainya bagus gitu kan. Iya. Tapi misalnya juara 2, ranking 2 misalnya nih kan. Contoh aja nih misalnya ranking 2 gitu ya. Iya. Ketika lingkungannya suportif mengatakan bahwa wah bagus ya, hebat gitu ya, hebat udah ranking 2, keren, mantap, memang buat ayah gitu ya, buat ayah bangga gitu, buat ibu bangga gitu, itu pasti akan secara tidak langsung memotivasi gitu kan. Tapi ketika misalnya dikatakan kok bisa ada yang lebih hebat dari kamu, harusnya kamu yang juara 1 dong, masa sih kamu nggak bisa gitu, itu pasti akan secara otomatis wah damn ya, mungkin di sisi lain memberikan ya pasti di sisi lain juga memberikan semangat gitu. Tetapi at the end remaja itu akan terpacu untuk melakukan sesuatu yang tadi untuk juara 1 hanya untuk itu aja. Iya. Tidak secara langsung, secara hati gitu ya. Jadi hanya untuk ya penting saya dapat juara 1 aja itu. Dan akhirnya juga mengajari anak-anak atau remaja itu bahwa yang terpenting itu adalah hasil bukan proses. Padahal kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang selama kita ini ya dari kecil sampai remaja gitulah ya, sebenarnya kan yang perlu kita pelajari dan pahami baik-baik adalah prosesnya bukan hasilnya sebenarnya kan. Berbeda nanti ketika dewasa ya, karena kita sudah dewasa, kita sudah bisa mendapat banyak pengalaman, pandangan dan lain semacamnya. Yang penting, yang menjadi hal penting juga adalah hasil. Tapi kalau ketika kita masih membangun
bagaimana kepercayaan diri kita, membangun bagaimana pandangan kita, sudut pandang kita. Yang terpenting sebenarnya adalah proses dulu. Nah, itu yang harus sebenarnya fungsi dari keluarga itu sendiri sebenarnya. Jadi keluarga yang suportif secara otomatis pasti akan mengaruhi bagaimana kesehatan mental dari anak-anaknya, remaja, atau pokoknya lingkungan keluarganya. Itu. Ya, betul. Ya Kak, ya udah. Terima kasih atas waktunya Kak selama 15 menit ini, sangat bermanfaat dan saya juga mempunyai wawasan baru mengenai mental health disorder. Sangat mengapresiasi atas ilmu yang telah Kakak berikan kepada saya dan untuk teman-teman tentunya. Selanjutnya penutup. Mari kita menutup podcast kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak.